Halo sweet soul, welcome back to my channel. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Capricorn yang kebetulan ada kamu terlibat di dalamnya. Seperti kalian lihat di sini sudah ada dua tumpukan kartu. Tumpukan kartu pertama ini nanti Mari akan pergunakan untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Capricorn dengan pasangannya yang lain, entah itu suaminya, istrinya, pacarnya, atau siapalah kamu menamainya. Dan tumpukan kartu kedua ini nanti Mari akan pergunakan untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Capricorn dengan kamu yang sedang melihat video ini. Namun perlu Mari ingatkan, ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik. So tolong bijaksana menyikapi pembacaan ini. Untuk kamu yang baru pertama kali singgah, selamat datang. Silahkan tautkan jiwa kamu ke saya dengan cara klik tulisan subscribe yang ada di sudut kanan bawah video agar energi kamu kuat tersampaikan dan akhirnya terbaca oleh saya. Baik, langsung saja saya mulai situasi asmara cinta segitiga Capricorn dengan pasangannya yang lain untuk tanggal 20 sampai 31 Mei 2020 adalah di situ ada Two of Pentacle. Kemudian saya akan tarik energi Capricornnya sendiri di Two of Pentacle ini. Kemudian saya akan tarik energi dari pasangannya sendiri. Nah, jadi ya dari kartu ini Capricorn sedang dealing dengan mereka dari Sun, Moon, Rising, Venus sesama Capricorn. Kemudian ada Taurus, Virgo, Taurus, Virgo. Ini energi Virgo kenceng ya. Kemudian ada Sagittarius, Leo, Aries, Pisces, Scorpio, Cancer. Boleh jadi ini hanya cerita energi saja, bukan memang menunjukkan zodiak tertentu gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat energi mereka ini sedang mempertimbangkan, terutama dari Capricornnya sendiri mempertimbangkan hubungan dia bersama orang ini. Barangkali mereka ini sudah ada jarak di antara mereka. Ini sudah kelihatan jelas ya. Ada jarak di antara mereka. Kalau untuk pertemuan bahkan ini mungkin sudah semakin jarang atau tidak ada sama sekali. Ini terutama dari energi pasangannya ya, energi pasangannya. Nah, jadi energi pasangan Capricorn di sini saya lihat ini kan situasi cinta segitiga gitu ya. Jadi sudah pasti Capricorn ini membagi waktu dia bersama kamu, membagi energi dia bersama kamu yang sedang melihat video ini, sehingga pasangannya ini merasa tidak cukup apa yang diberikan Capricorn ke dia, baik mungkin secara materi, baik secara memang ketenangan batin, cinta kasih sayang gitu ya. Nah, itu sangat kurang dirasa oleh pasangannya apa-apa yang diberikan Capricorn ke dia gitu loh. Sehingga di momen belakangan ini tidak hanya Capricorn sendiri orang yang ada di hati dia, atau bahkan mungkin ini tidak orang lain yang hadir dalam kehidupan pasangan Capricorn ini, tetapi dia lebih banyak menghabiskan waktu, meluangkan waktu dia untuk ke pekerjaan. Itu adalah bentuk dari pelarian dia sebenarnya ya. Ketika terkoneksi dengan Capricorn ini, kayaknya dia nggak bisa melihat kemana ini arah hubungan ini mau dibawa lagi gitu. Secara hati ya, secara hati sebenarnya masih ada terlepas bahwa mungkin entah dia tahu bahwa hubungan mereka ini
tidak hanya hubungan antara dua orang, tetapi di sini sudah terlibat kamu sebagai pihak yang ikut dalam kisah asmaranya Capricorn ini ya. Nah, terlepas dari apapun itu, sekarang posisi dia pun tidak memberikan total apa yang bisa dia berikan dalam hubungan dia bersama Capricorn ini. Sudah terjadi di sini jarak yang jauh, semakin jauh, semakin jauh. Ini energi dari pasangannya, ya, energi pasangan. Jadi dia ini sudah kayak loose, pasangan ini udah loose, kehilangan arti siapa dia di dalam hubungannya bersama Capricorn. Makanya dia mencari pelarian-pelarian lain, dia membangun dunia dia yang lain. Dia, atau boleh gini ya, dia terlalu kepada pekerjaan, menghabiskan waktu kepada pekerjaannya, atau menghabiskan waktu ke hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan Capricorn ini. Ya, jadi dia benar-benar detail ke sana, benar-benar terlalu fokus ke hal-hal yang buruk di dalam hubungan dia bersama Capricorn, sehingga dia melarikan diri, gitu ya. Nah, jadi misalnya ya, ini dia tahu bahwa dia orang ketiga, atau mungkin dia adalah pasangan sah tetapi ada kamu. Jadi dia tetap detail di kepala dia, di hati dia ini kesel gitu ya, mengingat semua yang hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di antara dia dan Capricorn. Karena kesel itu dia ini kesel, tapi dia outputnya itu yang seperti oke, aku lari gitu, atau mungkin di sini kasih sayang untuk aku kurang, sehingga aku akan cari dari tempat lain, dari orang lain. Nah, begitu. Secara hati masih menginginkan, masih ada koneksi dia dengan Capricorn, tapi satu sisi dia tidak tahan secara apa tuh namanya ya, kita kan tetap ada ego ya, ego manusia itu tetap ada ya, ingin memiliki, yang ingin hanya menjadi satu-satunya gitu ya. Jadi dia menginginkan ini dan keinginannya tidak dapat, sehingga dia mencari ini dari situasi lain gitu. Walaupun di hati sangat kuat keinginan untuk bersama. Begitu juga apa yang dirasakan oleh pasangannya, begitu juga yang dirasakan oleh Capricorn. Namun sebelum momen kalian melihat video ini, saya rasa memang kelihatan dengan jelas energi-energi Capricorn yang tidak total kepada pasangannya ini. Jelas saja bahwa dia sudah punya kamu yang sedang melihat video ini ya, atau memang dia ngerasa ini kita nggak jelas ya, apakah ini juga orang yang sudah punya pasangan di luar sana, jadi ini cinta persegi-segi, kita juga tidak saya bongkar sampai sejauh itu. Jadi di sini memang Capricorn tidak terlalu banyak effort dia di dalam hubungannya bersama orang ini, walaupun di hati masih ingin ada upaya connecting, di mana saling memberi dan menerima itu terus terjadi gitu ya. Namun posisinya sekarang ini 20 sampai 31 Mei, terutama dari energi Capricorn, masih mempertimbangkan haruskah dia melanjutkan hubungannya bersama pasangannya ini atau tidak gitu ya, atau apa sih yang harus saya lakukan, apa yang terbaik yang harus saya lakukan gitu. Karena keinginan untuk berpisah tidak ada. Bahkan di sini saya lihat Capricorn ingin momen apa yang terjadi di antara dia dan pasangannya dulu itu diulang lagi untuk posisi sekarang dan ke depan gitu. Masih tidak ingin terjadi perpisahan. Masih tidak ingin terjadi perpisahan ya. Itu energi dari Capricorn bersama pasangannya. Masih belum bisa mengakhiri. Tapi pasangannya ini yang tidak bisa menemukan cara bagaimana supaya mereka bisa connecting tadi gitu ya. Secara dia secara mungkin dia pun melihat kok ini Capricorn ini hanya atau kok hanya dia saja yang lebih banyak berkorban di dalam hubungan ini ya, selama ini dia yang lebih banyak.
dia ketakutan, memang dia membuat dunia dia yang lain di luar sana. Tetapi untuk melepaskan situasi cinta segitiga ini pun dia sangat berat sekali, gitu loh. Ya, jadi posisinya dia pun dalam keadaan kebingungan. Oke? Sekiranya pun hubungan dia dengan Capricorn ini salah, maksudnya salahnya itu melanggar norma ketetapan dari pribadi dia ya. Ada tuh orang kan kayak misalnya nih ya, misalnya kalau teman-teman yang Kristen itu kan tidak ada kisah poligami gitu ya. Dan mungkin Capricorn ini orang yang sudah punya pasangan gitu, jadi kan tidak bisa ya, untuk sangat sulit untuk dilegalkan. Ini salah secara kacamata agama. Nah, tapi untuk melepaskan diri dari Capricorn ini dia pun tidak bisa. Nah, jadi dia ini posisi terjepit juga sekarang. Menurut dia terjepit dia. Padahal tidak sih, sebenarnya tidak. Itu hanya keputusan, yang keputusan itu harus kita eksekusi. Jika memang kedekatan bersama seseorang tidak menenangkan jiwa kita, harusnya langsung melangkah untuk meninggalkan, bukan hanya sekadar mempertimbangkan atau mencari pembenaran. Harusnya seperti itu ya. Itu di saya kembali lagi, itu di saya lagi ya. Nah, jadi dia ini tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan Capricorn. Begitu juga Capricorn, memang dia sudah tidak terlalu banyak upaya dia bersama orang ini, namun kalau hati masih mengatakan ingin kembali gitu. Untuk mengakhiri masih belum bisa. Nah, jadi orang ini bilang, kenapa aku saja yang terlalu banyak berkorban di dalam hubungan kita ini, gitu ya, dia ngomong sama Capricorn. Sementara kamu tidak menunjukkan effort apapun di saya. Oke, saya akan mencari situasi yang lain, gitu ya. Sambil mencari situasi yang lain hanya untuk sekadar pelarian saja, gitu. Nah, orang ini cukup menyayangi Capricorn di momen yang dulu ini, cukup menyayangi Capricorn. Bahkan Capricorn tahu itu banyak pengorbanan yang dilakukan oleh orang ini dalam hubungan mereka. Apalagi jika ini suami atau jika ini adalah istri ya, pasti kita itu kan akan banyak berkorban untuk pasangan kita gitu ya. Capricorn tahu itu, dan Capricorn tidak rela untuk melepaskan orang ini. Sebenarnya tidak rela melepaskan orang ini karena masih kepingin apa-apa yang dulu terjadi di antara mereka, apa-apa dulu perlakuan dari pasangannya ini, dia masih ingin terus berkelanjutan. Karena saya lihat di sini dia damai sebenarnya ya bersama orang ini ya. Banyak hal-hal baik yang dia terima jika dia memang mau menjujuri ya. Banyak hal-hal baik yang dia terima dari orang ini, banyak ketenangan gitu ya. Orang ini bisa menjadi pembalance dia. Bahkan orang ini menjadi orang yang menjadi penghibur hati dia. Nah, begitu ya kira-kira. Oke, sekarang kita lihat bagaimana Capricorn dengan kamu yang sedang melihat video ini untuk tanggal 20 sampai 31 Mei 2020. Oke, di sini ada Queen of Wands. Kemudian saya akan tarik energi dari Capricornnya sendiri di Queen of Wands ini. Baik, ada The Hierophant di sini. Kemudian ada kartu Hangman. Kemudian ada kartu Justice di sini. Kemudian ada kartu Page of Pentacle. Wow, jadi energi Capricorn ke kamu ini 3 major arkananya ya. 3 major arkananya. Memang kalian ditakdirkan untuk bertemu. Baik, sekarang saya tarik energi kamu yang sedang melihat video ini. Ada perjanjian jiwa di antara kalian berdua. Masuk lagi energi kamu, The Chariot. Ya, kemudian ada di sini. Oke. Nah, jadi kamu yang sedang melihat video ini datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Cancer, kemudian Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, sesama Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi energi Taurus kencang, energi Libra kencang, energi Capricorn di sini kencang, gitu ya. Itu yang paling dominan dia energi untuk
pembacaan di energi kamunya. Baik. Nah, di sini sementara ya Capricorn ini ngerasa bahwa you are the one gitu lah. Kamu adalah orang yang kayaknya soulmate-nya dia. Kamu ini seperti malaikat yang dikirimkan oleh semesta untuk dia. Nah, begitu. Kamu mengkuatkan dia. Mungkin kamu adalah orang yang dicari-carinya selama ini. Gitu lah ya. Orang yang dicari-carinya, walaupun lah dia sudah punya pasangan di luar sana, tapi ada tempat spesial untuk kamu di dalam kehidupannya Capricorn. Bahkan mungkin kalian ini beberapa ya pembacaannya kalian baru menikah di sini, baru menikah atau memang kalian sudah dalam pernikahan juga. Boleh jadi kamu adalah suami atau istri sahnya dari Capricorn ini, boleh jadi. Sementara mungkin ini adalah mantan dia, boleh ya. Boleh mantannya, boleh memang orang yang kemudian orang baru yang datang dalam hidup dia. Tapi di kamu ini energinya sangat kuat sekali. Akan menikah atau sudah menikah atau memang kalian baru bertemu tapi sudah ada yang kayak connecting yang erat ya, terutama dari Capricorn ini. Bahkan saya rasa dia ini dalam posisi melakukan yang paling terbaik. Melakukan paling terbaik untuk kamu ya. Jadi di sini memang dia tidak dikatakan, jadi dia ini utuh sama kamu ya. Saya rasa ini utuh sangat utuh sekali bahkan ke kamu. Untuk meninggalkan kamu dia tidak mau. Kamu adalah milik dia katanya gitu ya. Kamu adalah milik dia. Nah, jadi dengan kamu ini dia ngerasa dia punya satu hubungan yang sangat stabil juga gitu. Kamu sangat bisa mengimbangi dia, baik secara pemikiran, baik secara upaya-upaya, gitu ya. Nah, jadi di kamu ini memang prioritas dia yang terbaik saja, gitu loh ya. Ini kartu 5, ini kartu sebenarnya ini kartu kalau dalam hitungan numerologinya ini sudah urutan 6, 5, 6, gitu. Bukan 6 ya, ini 10, ini 11, 2 ya, berarti 2. Jadi ini ada balance di antara kalian. Aduh, saya jadi keder ini. Tapi memang ini adalah perubahan status ya. Jika kartu ini berdampingan, perubahan status. Jadi kalian ini akan punya hubungan yang cukup lama. Bahkan mungkin di sini dramanya itu dari sisi Capricornnya sendiri ke kamu ya, drama tanda kutip tentu saja. Ini dramanya dia akan kayaknya lebih fokus ke kamu, lebih mengupayakan kamu, lebih ingin berbagi ke kamu. Jadi dia ini tidak bisa kehilangan kamu. Apalagi momen 20 sampai 31 Mei 2020 ini. Gitu ya. Jadi kekeh dia dengan kamu, walaupun mungkin hubungan ini salah, tapi dia tuh harus saya miliki gitu loh ya, karena kamu orang yang selama ini dia cari-cari. Petualangan dia mungkin sudah lama menunggu kamu, kesabaran dia bahkan mungkin sudah lama menunggu kamu gitu ya. Kalian bahkan mungkin untuk beberapa sudah punya hubungan yang cukup lama dengan Capricorn ini gitu ya, tapi itu tadi tetap ada posisi kamu yang spesial di dalam kehidupan dia gitu ya. Nah, jadi bagaimana perlakuan kamu ke dia, begitu juga lah perlakuan dia ke kamu. Tunai, tidak kurang tidak lebih, bahkan gitu ya, tidak kurang tidak lebih. Apa yang kemudian dia lakukan ke kamu, dia memang betul fokus ke kamu, utuh ke kamu. Namun kalian ini kemudian menjadi cermin. Karena ini menjadi cermin. Jadi apa gerak laku dia, begitulah gerak laku kamu, dan begitu sebaliknya ya. Jadi dia ingin ada satu hubungan yang stabil di antara kalian berdua. Energi kamu sendiri mungkin di sini kamu agak sedikit keras ya, atau bahkan mungkin kamu keras dalam artian di posisi yang dulu tantangan di dalam hubungan kalian ini cukup besar gitu. Maaf, saya minum ya. Maaf sekali.
Nah, jadi tantangan dalam hubungan kalian ini cukup berat yang kemarin itu. Jadi kamu kayak pesimis, apa iya sih aku bisa melampaui ini? Energi sudah tidak ada gitu ya. Beberapa di antara kalian sedang melihat video ini sudah mungkin memilih berjarak. Sudah memilih berjarak. Ada luka saya lihat di sini. Ada luka di momen yang kemarin. Ada yang ngerasa kok mungkin kamu pernah ngerasa bahwa dia tidak adil ke kamu, dia mengkhianati kamu gitu ya. Kamu perjuanganmu sudah cukup lelah di dalam hubungan ini. Di momen kemarin itu mungkin beberapa meninggalkan, mungkin tidak meninggalkan secara fisik, tetapi kamu sudah lebih ke arah pasif gitu ya, karena merasa sudah tidak berdaya lagi, hati sudah tersakiti, udah merasa dibohongi, sudah merasa dikhianati begitu ya. Tapi di momen 20-31 ini mungkin ada terjadi perubahan-perubahan di kamu. Secara hati mungkin kamu di sini sudah mulai bisa memaafkan dia, sehingga kamu bangun kembali hubungan kamu bersama si Capricorn ini ya. Kamu bangun hubungan kembali. Atau mungkin gini, kamu tidak ingin tersakiti ya. Beberapa membangun kembali hubungan bersama Capricorn, sudah memaafkan, sudah melepaskan, sudah menerima, saya bilang ya, sudah melepaskan maaf dan menerima situasi-situasi yang sudah pernah terjadi di antara kalian. Beberapa kalian memilih untuk kembali dengan diri sendiri. Oke? Beberapa memilih untuk berdiri sendiri, mencari kebahagiaan sendiri gitu ya. Beberapa di antara kalian kembali menjadi single yang berbahagia ya. Gitu. Dan kalian tidak meletakkan tanggung jawab ke dia untuk kebahagiaan pribadi kalian. Tidak, kalian meraih kebahagiaan pribadi kalian itu sendiri gitu ya, dengan cukup baik, cukup elegan. Oke, kamu menyakiti saya, baik, saya tinggalkan kamu. Toh tanpa kamu saya bisa happy. Jadi kamu ini menjadi pribadi yang lebih bersinar. Saya lihat memang kamu belum meninggalkan dia, karena tadi ya sudah ada pemaafan dari kamu. Beberapa di antara kalian yang melihat video ini kembali membahagiakan Capricorn ini, atau beberapa di antara kalian berbahagia dengan diri sendiri, melepaskan hubungan bersama Capricorn dan kembali bersinar. Tapi kembali bersinarnya, kamu harapannya tetap ada cinta dari Capricorn untuk kamu gitu ya. Jadi kamu ini tidak mau terpuruk berlama-lama. Mungkin kamu akan menjadi orang cantik kembali supaya dia bisa kembali ke kamu. Kamu ingin menjadi orang sukses supaya kamu pantas masuk dalam kehidupan dia, supaya dia bisa memilih kamu dan segala macam. Tapi apapun itu, yang saya lihat di sini jempol untuk kamu. Kamu dalam posisi memang bersenang-senang ya, bersenang-senang setelah luka. Mungkin kamu sudah memahami apa ini arti dari hubungan kamu bersama Capricorn, dan kamu bangkit, kamu tidak lemah di sini. Posisi kemarin memang kamu lemah, terluka dan kecewa, tapi habis itu kamu bersinar, dan memang dalam upaya kamu untuk menarik perhatian dia, kamu ingin dia datang untuk mencintai kamu lagi gitu ya. Jadi kamu di sini tidak menjadi pengemis cinta saya lihat, tapi kamu di sini menunjukkan potensi-potensimu gitu loh. Kamu menyakiti saya, kamu yang rugi Capricorn. Nah, kira-kira gitu mungkin ya. Kira-kira begitu mungkin. Kamu menyakiti saya, kamu ninggalin saya, kamu menduakan saya, atau kamu tidak serius ke saya. Saya apa tadi itu ya? Saya akan bikin kamu ini, matamu, pemikiranmu ke saya terus dengan melihat saya bahagia gitu ya. Nah, kalau untuk aksi balas dendam saya lihat nggak ada di kamu, nggak ada. Kamu bukan tipe orang yang apa ya, menghabiskan waktu untuk dendam membara, saya lihat tidak gitu ya. Atau mungkin beberapa di antara kalian ini agak ragu-ragu dengan Capricorn di masa yang lalu, namun keraguan-raguan kalian itu tidak lantas menghabiskan waktu kalian. Kalian lebih memilih ya kapanlah momennya supaya Capricorn lebih memilih kamu daripada, atau mungkin Capricorn lebih memprioritaskan kamu gitu. Baik ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Sampai berjumpa di reading saya yang berikutnya.